Perkenalkan, nama saya Margareta Angela Jelsiani, biasa disapa Ejel. Saya dari kelas 10I. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang materi sistem ekonomi tradisional. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem-sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan beberapa subsistem yang membentuk sistem itu sendiri. Jadi sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional: yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dan barang. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, masih terikat dengan tradisi. Yang keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan dan sumber kemakmuran. Sekarang kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat kesetaraan antara individu. Yang kedua, barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Yang keempat, alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Sekarang kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Yang kedua, standar hidup masyarakat rendah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. Yang keempat, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Sekarang yang kedua, sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pusat atau perencanaan, peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri sistem ekonomi komando: yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada atau tidak diakui. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat rencana pembangunan nasional. Sekarang kelebihan sistem ekonomi komando: pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Sekarang kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur secara terpusat. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Tiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar: yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat, diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat berbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebebasan memiliki sumber-sumber produksi, timbal persaingan dalam mengejar keuntungan. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Pasar merupakan dasar setiap ketindakan ekonomi. Kelebihan sistem ekonomi pasar: yang pertama, menumbuh inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.
Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa lagi.